Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiawan Umar Hadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Kali ini saya bersama Bu Erina Septiarini, biasa dipanggil dengan Bu Erina. Beliau adalah guru matematika di SMK Negeri 2 Purbalingga. Kami akan mengadakan pra-observasi. Selamat pagi Bu Erina. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Erina pagi ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Alam. Oke, hari ini saya mengundang Bu Erina ke sini untuk mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran matematika di kelas yang Bu Erina ampu atau sering kita dengar dengan istilah supervisi kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas yaitu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Bu Erina lakukan nanti, dan tujuan kegiatan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar Bu Erina lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang berkualitas dan berpusat kepada peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Erina, yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran yang akan kita supervisi nanti, Bu Erina? Oke, pembelajaran yang akan disupervisi terkait materi statistika Pak, di mana tujuan pembelajaran tersebut peserta didik mampu menjelaskan hasil data dalam bentuk tabel, diagram, batang, garis, atau lingkaran pada statistika. Oh, berarti statistika ya Bu Erina. Tinggi Pak. Oke, nanti bagaimana nanti area pengembangan yang ingin dicapai atau dilakukan pada saat observasi? Dalam pembelajaran besok, area pengembangan yang saya ingin capai adalah bagaimana kemampuan peserta didik dalam menjelaskan data yang didapat dari sebuah penyajian data. Ya, oke. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan oleh Bu Erina, bisa nanti terkait strategi pembelajaran, model pembelajaran, maupun metode pembelajarannya? Oke, metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu diskusi kelompok, observasi langsung, dan penugasan, Pak. Oh, oke. Nah, bagaimana dengan medianya? Oke, media yang saya gunakan yaitu Mentimeter, Pak, sama YouTube. Kemudian nanti peserta didik juga akan mendapatkan LKPD saat melaksanakan pembelajaran matematika saat diskusi nanti. Oke. Nanti kapan kita akan lakukan itu? Saya akan melaksanakan pembelajaran ini pada hari besok, Selasa, jam 1-2 di kelas 12 atau 3, Pak. Oke, baik. Jadi besok Selasa jam 1 ke 2 di kelas 12 atau 3, saya akan datang ke kelasnya Bu Erina untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan mengobservasi pembelajaran yang Bu Erina lakukan dan mencatat beberapa hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Dan setelah observasi besok, saya juga nanti minta waktunya Bu Erina kembali untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu Erina. Oke, siap Pak. Oke, sebelum saya akhiri, apa yang Bu Erina dapat simpulkan dari kegiatan pra-observasi hari ini? Saya jadi lebih percaya diri terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan, baik itu strategi, model, metode, dan media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran diferensiasi di KSE-nya. Oke, terima kasih Bu Erina atas waktunya dalam percakapan kita pra-observasi ini. Sampai Sama-sama, berjumpa kembali besok di kegiatan supervisi kelas. Oke, siap Pak. Sekian kegiatan pra-observasi kita hari ini, sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, minta tolong salah satu memimpin doa, semoga apa yang kita kerjakan ada amal ibadahnya. Oke, salah satu silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini
Siapa yang nggak masuk ya? Afif. Kenapa nggak masuk? Ada keterangannya? Tidak. Nggak ada. Oke, mungkin terlambat atau apa ya? Oke, berarti cuma Afif ya yang nggak berangkat ya? Oke, semuanya berarti sudah berangkat. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, hari ini kita akan belajar tentang apa? Statistika. Oke, statistika. Mungkin pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari tentang statistika. Contohnya yang berkaitan dengan statistika, yaitu pembelajaran tentang menghitung rata-rata. Sudah pernah kan menghitung rata-rata? Contohnya menghitung rata-rata apa yang sudah pernah kalian pelajari? Sudah pernah kalian hitung? Oke, berarti ngukur DOC, yaitu di kejuruan ya. Oke, terus selain itu apa lagi? Menghitung rata-rata apa yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke statistika kan sudah pernah menghitung rata-rata. Apalagi kelas kejuruan. Di kejuruan menghitung rata-rata apa? Kalian jurusan peternakan menghitung apa? Rata-rata pakan bagaimana? Rata-rata pakan apa? Setiap hari 1 ekor atau apa? Hah? 1 ekor dalam jangka waktu? 1 hari. Oke, itu. Oke, statistika. Jadi kalian sudah pernah mempelajari tentang statistika tapi belum paham, maksudnya belum tahu ternyata, oh iya ternyata kita sudah belajar statistika tanpa kita sadari. Oke, sebelumnya saya akan menunjukkan tabel statistika. Contoh-contoh tabel statistika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di situ ada apa? Statistika dalam kesehatan. Berupa apa itu? Itu apa? Lingkaran ya, berarti dalam bentuk lingkaran di situ. Diagram lingkaran. Lingkarannya dalam bentuk persen di situ. Kemudian ada lagi statistika contohnya, ada statistika dalam populasi. Itu pada diagram apa itu di situ? Batang. Oke. Contoh lagi selain diagram batang ada juga penyajiannya seperti itu. Jadi penyajian nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mampu menjelaskan hasil data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis, atau lingkaran pada statistika. Tuh, untuk contoh-contohnya seperti itu yang sudah ada. Sudah pernah belum di kejuruan melihat data-data seperti itu? Apa yang sudah pernah kalian lihat penyajian datanya di selain sebelum ini? Apa? Di mana? Kan sudah kan di kejuruan? Apa? Contohnya apa? Itu untuk diagram lingkaran di situ ada yang bentuknya dalam persen, kemudian ada yang dalam bentuk derajat. Itu untuk contoh-contohnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin tahu perasaan kalian hari ini seperti apa sebelum memulai pembelajaran. Mungkin ada yang sedih, bahagia, atau masih ngantuk dan sebagainya. Nanti kalian buka di Mentimeter, silahkan kalian klik di Google Chrome-nya Mentimeter, nanti masukkan kodenya supaya kita tahu apa yang sedang kalian rasakan sebelum mengikuti pembelajaran saya. Oke, silahkan. Masukkan kodenya yang di atas 28957395. Oh ya, lapar 1. Oke. Yang lainnya silahkan. Baru 1. Oke, yang biasa aja. B aja 1. Nggak kelihatan. 28957 kan masukkan perasaan kalian hari ini sebelum memulai pembelajaran. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Sudah? Ada yang belum? Silakan. Sudah semuanya? Sudah? Atau ada yang masih ngisi lagi? Sudah? Oke. Ternyata hari ini ada B aja alias biasa saja aja 8 orang. Oh, ada yang bahagia.
Alhamdulillah masih ada yang bahagia 1 orang, yang lainnya nggak bahagia, B aja. Kemudian ada yang ngantuk, sedih ada 5 orang. Kemudian yang ngantuk 1 orang. Oh, yang lapar 4 orang. Kenapa lapar? Belum sarapan? Oke. Jadi di situ ada bahagia 1, kemudian B aja 8. B aja maksudnya gimana B aja? Biasa aja. Tidak senang, tidak sedih. Oh iya, nggak tahu ya perasaannya. Oke, yang sedih. Oh, semoga kesedihannya bisa terobati dengan pembelajaran hari ini ya. Oke, yang ngantuk 1, mungkin semalam habis begadang. Oke, yang berikutnya lapar 4. Kayaknya sudah biasa ya pagi-pagi pada lapar belum sarapan. Oke. Oke, karena hari ini ternyata yang bahagia cuma 1, yang B aja 8, dan yang sedih ternyata ada banyak 5. Yang ngantuk 1 dan yang lapar 4. Oke, saya akan sajikan motivasi supaya semoga dengan pembelajaran ini yang B aja dan yang sedih bisa terobati ya, atau bisa bahagia. Saya akan sajikan videonya. Silahkan. Di hidup ini ada yang namanya IQ. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu, IQ itu penting nggak sih? Kecerdasan itu penting nggak sih? Tentu saja penting. Kecerdasan itu penting. Pengetahuan itu jelas penting. Tapi ada yang lebih penting daripada IQ. Dan yang lebih penting daripada IQ adalah I can. Yes, your I can is much more important than your IQ. Kemauan kamu itu jauh lebih penting daripada kecerdasan kamu. Buat apa jadi orang paling pintar? Buat apa jadi orang paling cerdas? Buat apa jadi orang yang paling tahu segalanya? Tapi dikit nggak mau. Disuruh action nggak mau, suruh kerja nggak mau, suruh belajar nggak mau, suruh. Dan kemauan itulah yang akan membawamu meraih kemenangan. Oke, sudah dilihat ya videonya ya. Semoga dengan melihat videonya kalian yang tadi merasa B aja, kemudian ada yang sedih, atau mungkin ada yang ngantuk, jadi pemikirannya lebih lebih terbuka bahwa oh ternyata saya bisa, oh ternyata saya harus berjuang, oh ternyata saya harus ternyata kalau temannya bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau temannya bahagia, kenapa saya enggak? Kan seperti itu ya. Oke, untuk kira-kira termotivasi ya untuk video kali ini ya. Kira-kira ada nggak yang tadi sedih sudah ada perasaan yang lebih tidak sedih lagi atau apa? Ada? Terhibur enggak? Maksudnya ada sedikit, oh ya saya berarti sedih karena apa, kan cuma kalian yang tahu sedih karena apa, kemudian B aja karena apa. Ini menjadi motivasi. Oh ya, berarti saya nanti saat pembelajaran matematika harus bahagia supaya bisa menerima pelajarannya dengan baik dan bahagia. Kira-kira seperti itu? Kita mulai saja untuk pembelajaran hari ini tentang statistika. Sebelum saya memulai tentang statistika penyajian data, coba saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa itu statistik dan apa itu statistika? Coba, ada yang tahu? Oh iya, oke. Silahkan. Boleh googling, boleh ya. Yang lainnya juga sama, boleh googling. Apa itu statistik dan statistika? Oke, statistik silakan apa Mas? Statistik adalah hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Oke, statistik adalah Hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Oke, hasil pengolahan data itu statistik. Yang lainnya paham ya? Sudah ketemu semua ya apa itu statistika? Oke, sekarang tinggal perbedaannya, ada statistik, ada statistika. Oke, sekarang siapa yang tahu tentang statistika itu apa? Oke Mbak, silakan. Mengelola, menganalisis penyajian data, menginterpretasi dan mempresentasikan data. Oke, terima kasih ya Mbak. Oke, jadi statistika itu ilmunya. Kalau statistik tadi ada metode pengumpulan dan sebagainya, kalau statistika adalah ilmunya. Ya, jadi paham ya, statistik dan statistika. Oke, nanti saya sajikan video tentang
manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya statistika dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa bidang matematika ini sangat berpengaruh terhadap hidup masyarakat. Pertama, pada bidang pemerintahan, pemerintah menggunakan statistika. Bidang transportasi dapat mencakup dua hal, infrastruktur dan moda transportasinya seperti pembukaan atau pelebaran jalan dan tambal aspal saja. Terima kasih. Oke, jadi itu manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari ya. Di situ sudah ada tentang finansial, perbankan, kemudian jalan dan sebagainya. Jadi sehari-hari kalian juga sebenarnya sudah memanfaatkan ilmu statistika dalam kehidupannya kalian. Apalagi di jurusannya kalian, ya kan? Sudah kan ya? Sudah apa belum menerapkan ilmu statistika di jurusannya kalian? Kalian sebenarnya sudah praktek dan sebagainya. Jadi statistika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tentang penyajian data. Wabarakatuh, hai. Apa kabar hari ini? Pada video ini saya punya quote untuk yang sedang menonton. Tidak ada yang sulit jika kita mau belajar. Semangat ya, semoga harimu menyenangkan. Sesuai judul video ini, kita akan membahas materi statistika yaitu penyajian data tunggal. Berdasarkan video sebelumnya, penyajian data tunggal yang akan kita bahas ada 5, yaitu penyajian data tunggal bentuk daftar atau berjajar, bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, dan bentuk lingkaran. Oke, langsung saja kita belajar. Yang pertama, penyajian data bentuk daftar atau berjajar. Oke, dari video tadi tentang penyajian data dalam bentuk diagram berjajar, kemudian tabel, diagram lingkaran, dan diagram garis, diagram batang. Oke, itu untuk penyajiannya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Mungkin ada yang masih bingung atau ada yang masih belum mengganjal atau mau ditanyakan, silakan dari contoh-contoh penyajian data yang sudah ada. Ada? Sudah jelas? Jelas. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah jelas tentang penyajian data, maka sekarang saya bagi kelompoknya berdasarkan tadi mentimeter yang ada, berdasarkan perasaannya kalian. Jadi kita bagi kelompok, satu kelompok nanti ada 6 orang ya. Nanti sudah saya bagi, untuk itu silahkan kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah terbagi kelompoknya masing-masing untuk melakukan tugas penyajian data. Oke, untuk sebelum kita memilih mana data yang akan kalian sajikan, saya minta masing-masing dari ketua kelompok maju ke depan untuk memilih. Nanti yang menang pertama berarti kalian memilih penyajian data mana yang mau kalian pilih. Yang nanti akan kalian cari, googling di internet, penyajian data dalam bentuk apa yang kalian pilih, itu yang menang pertama, kemudian yang kedua dan seterusnya. Oke? Oke, silakan ketua kelompoknya maju sini semuanya. Terus, Rahim. Oke, Hom Pimpah. Bala yung gambreng. Sama dulu. Hobi bala yung gambreng. Tinsut. Menang wis. Oke, kamu yang menang. Kamu mau milih yang mana? Lingkaran. Oh, dalam bentuk lingkaran ada 2 loh ya, persen sama derajat. Oke, berarti kelompoknya kamu nanti mencari penyajian data dalam bentuk lingkaran persen. Oke, silakan. Sisanya Hom Bimba lagi nanti menentukan memilihnya masing-masing ya. Penyajian data yang sudah kalian pilih tadi silahkan dikerjakan sambil berdiskusi sama temannya. Enggak, cukup aja. Oke, silakan berdiskusi. Sudah ketemu? Sudah. Dapatnya apa? Ini bentuk diagram garis jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia, Bu. Oh ya, berarti bisa ya membaca bentuk diagram garis data yang sudah kalian dapatkan? Sudah bisa, Bu. Oh, oke. Jumlah kunjungan? Ini Desember paling
banyak Bu. Terus? Ini Juninya paling sedikit kunjungannya. Itu jumlah wisatawannya ya? Iya Bu. Oke, bagus. Masing-masing kelompok sudah melaksanakan tugasnya semuanya ya, sudah selesai tugasnya ya. Nanti masing-masing dari kelompok kalian akan mempresentasikan hasil yang ada yang sudah kalian dapatkan, hasil LKPD-nya nanti dipresentasikan ke depan ya. Nanti urutan satu persatu semua kelompok mempresentasikan hasilnya, menjelaskan kepada teman yang lain tentang penyajian data. Oke? Kelompok mana dulu yang mau maju silahkan? Yang sudah siap? Oke, kelompoknya Susi silahkan maju. Semuanya maju semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Susi, teman saya. Nama saya Nabila Aryani. Nama saya Andi Kartu Saputra. Nama saya Rizky Nurrahim. Nama saya Rifa Fikri Al-Faiz. Kelompok kami mendapatkan tugas mencari penyajian data tunggal dalam bentuk diagram lingkaran dalam persen. Dan kami peroleh kendaraan yang dimiliki oleh 200 orang karyawan dari online, tepatnya di laman Kemdikbud. Setelah kami pahami data tersebut, banyak karyawan yang sudah hidup di atas rata-rata terlihat dari kepemilikan mobil yang dominan sebesar 37,5%. Bahkan ada yang tidak punya kendaraan meskipun sepeda pun sebesar 12,5%. Sekian dari kelompok kami. Silakan jika ada yang mau bertanya, maju aja Mbak. Kenapa 12,5% tidak mempunyai kendaraan? Makasih. Mungkin karena karyawan merantau dan lebih enak menggunakan transportasi umum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tadi dari masing-masing kelompok sudah dilaksanakan. Oke, sekarang tinggal kita membuat kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini tentang penyajian data. Silakan Dok, ada yang mau menyampaikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Salah satu. Oke, Ibrahim silakan. Setelah kami pelajari materi tentang statistika tentang penyajian data tunggal dalam bentuk daftar atau berjajar, bentuk tabel, bentuk diagram batang, bentuk diagram garis, bentuk lingkaran persen, dan bentuk lingkaran derajat. Yang paling susah untuk diinterpretasikan atau dijelaskan adalah dalam bentuk daftar atau berjajar. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya, silakan Ibrahim. Oke, jadi kesimpulannya tadi sudah ya. Jadi penyajian data dalam bentuk ada di situ ada daftar berjajar, tabel, diagram batang, diagram garis, lingkaran dalam persen dan lingkaran dalam derajat. Tadi Ibrahim menyimpulkan bahwa yang paling susah atau datanya untuk dibaca atau menunjukkan data yang fix adalah data berjajar karena penyajiannya berjajar dan sebagainya. Itu untuk penyajian data pembelajaran hari ini untuk penyajian data dalam bentuk daftar berjajar, tabel, diagram batang, diagram garis, lingkaran dalam persen dan dalam derajat. Oke, kira-kira itu untuk pembelajaran hari ini. Setelah tadi kita mempelajari bersama tentang penyajian data dalam statistika. Oke, sebelum itu coba Ibu pingin kalian mengungkapkan atau refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silakan buka Mentimeter lagi, silakan kalian klik Mentimeternya. Oke, sudah. Untuk pembelajaran hari ini kira-kira kalian merasa tidak puas atau sangat puas? Silahkan diisi. Oke, untuk setelah kita melakukan pembelajaran hari ini tentang penyajian data dalam statistika dengan berbagai macam penyajian, bentuk penyajian, silakan kalian menggunakan Mentimeter untuk mengisi tingkat kepuasan untuk pembelajaran hari ini.
Oke, sudah. Oke, terima kasih sudah mengisi. Berarti skala kepuasan pada pembelajaran hari ini alhamdulillah 7,5. Dari skala rentang 1 sampai 10 berarti sudah bagus. Berarti kalian merasa sudah puas dan merasa nyaman dalam pembelajaran ini. Oke, untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar tentang membaca game statistik. Tugas di rumah ya. Tugas di rumah membaca game statistik di badminton ataupun di sepak bola. Nanti kalian adalah menyajikan datanya dalam. Oke, untuk pembelajaran yang selanjutnya nanti saya minta kalian menyiapkan materi selanjutnya, yaitu nanti kalian harus bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, garis maupun lingkaran di lingkungan sekitar kalian atau mungkin di yang berkaitan dengan jurusannya kalian, jurusan peternakan. Oke? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Setiawan Umar Hadi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Purbalingga. Saya masih ditemani oleh Bu Erina sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Bu Erina. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Ya. Baik Bu Erina, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Erina terkait dengan jalannya pembelajaran yang telah Bu Erina lakukan di kelas 12 atau 3 saat pelaksanaan supervisi akademik kemarin. Ya. Tujuan kegiatan pasca observasi ini agar Bu Erina dapat merefleksi secara mandiri apa yang harus dipertahankan dan ditingkatkan pada pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Erina terkait berjalannya supervisi kelas yang telah berlangsung kemarin? Oke, alhamdulillah Pak, supervisi sudah berjalan ya. Awalnya ya saya merasa tegang meski ini adalah hal biasa yang rutin setiap semester pasti ada supervisi. Namun akhirnya saya merasa tertantang Pak melakukan pembelajaran yang lebih baik dikarenakan adanya kegiatan supervisi akademik ini Pak. Oh gitu ya. Nah, bisa diceritakan kembali bagaimana area pengembangan yang sudah Bu Erina lakukan dalam kelas dan tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan di kegiatan pembelajaran di kelas tersebut? Oke Pak, area pengembangan yang telah saya kembangkan yaitu terkait aspek keterampilan, terutama keterampilan public speaking di dalam presentasi. Selain itu, peserta didik juga diberikan keterampilan teknologi karena hasil pembelajaran dalam bentuknya presentasi, hasil diskusinya dalam bentuk presentasi. Aspek pengetahuan saya lihat dari laporan diskusi dan bobot dari isi presentasi. Aspek sikap yang juga saya nilai itu dari attitude peserta didik saat melaksanakan proses presentasi Pak. Ya, sejauh mana area pengembangan yang Bu Erina lakukan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak? Menurut saya sih berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kekurangan seperti hasil presentasi peserta didik yang diharapkan beragam, masih ada beberapa kesamaan dan ya kekurangan sedikit lah Pak. Nah, tadi kendalanya dalam menerapkan strategi pembelajaran secara diferensiasinya apa tadi? Saat pelaksanaan pembelajaran, saya sudah menyusun kelompok Pak. Kelompok itu berdasarkan kesiapan peserta didik yang lewat Mentimeter itu loh Pak. Itu kan berarti berbeda-beda tentang perasaannya. Namun ternyata saat berjalannya kegiatan kelompok masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut terjadi? Mengapa mereka kurang aktif padahal kemampuan antar kelompok tadi kan sudah sama mungkin ya? Oh, iya. Ya mungkin peserta didik yang kurang aktif saya akan buat dalam kelompok kecil sehingga bisa saya pantau keaktifannya dan bisa ikut mendominasi Pak dalam kegiatan kelompok selanjutnya. Anak akan merasa lebih diperhatikan oleh gurunya dalam skala kelompok kecil dibandingkan dengan saya memperhatikan kelompok skala besar dalam satu kelas itu.
Nah, kira-kira kapan nanti Bu Erina akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk membuat media pembelajaran yang beragam membutuhkan waktu yang banyak, Pak. Saya akan berkolaborasi dengan guru matematika yang lainnya terlebih dahulu. Mungkin MGMP tingkat sekolah, termasuk bekerja sama dengan Pak Setiawan juga nantinya. Ya. Oke, baik Bu Erina, semoga nanti rencana segera terrealisasi. Memang butuh waktu dan proses untuk merubah kegiatan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Saya tunggu kabar baiknya, Bu. Oke, siap. Ya. Jadi, kesimpulan dari percakapan pasca observasi ini yaitu Bu Erina telah mengembangkan diferensiasi konten dan produk dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin. Kendala yang Bu Erina temui adalah adanya peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Solusinya Bu Erina akan membuat kelompok kecil dalam pembelajaran untuk memberikan perhatian lebih. Bu Erina juga berencana untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran diferensiasi berbasis proses. Tentunya dari pembelajaran yang sudah berjalan tadi, saya sudah melihat bahwa pembelajaran Bu Erina juga sudah menerapkan keterampilan sosial emosional, khususnya keterampilan berrelasi, kesadaran sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ya, nanti mari berkolaborasi demi pembelajaran matematika yang berpusat pada peserta didik. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Erina atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk belajar terkait pelaksanaan supervisi akademik dari tahap pra-observasi, observasi, maupun pasca observasi. Nanti saat pendampingan individu kelima, saya minta waktunya kembali untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktis saya yaitu Bapak Eko Wartoyo. Saya akhiri kegiatan pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.